Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Zahra Rasin dengan NIM 103.112.400.008 dari kelas IF 1206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu modul 9 MVC 1. Pada tugas ini itu diminta untuk membuat video dokumentasi dan penjelasan mengenai eh, inisialisasi project Spring Boot menggunakan Bevan, lalu membuat request dan respon yang terdiri dari 3 get dan 2 post. Di sini project yang saya buat itu menggunakan konsep MVC, yaitu model view dan controller. Jadi di dalam project ini, controller itu digunakan untuk menangani request dari browser, terus model atau entity-nya itu digunakan untuk menyimpan bentuk data, dan view itu digunakan untuk menampilkan halaman HTML kepada user. Pertama, saya melakukan inisialisasi project menggunakan Initializer. Project yang saya pilih itu adalah Maven, karena di tugas itu kan diminta untuk menggunakan Spring Boot dan Maven. Lalu bahasa yang digunakan itu di sini Java. Pada bagian metadata project, saya menggunakan grup .tup, terus untuk artefaknya itu MVC modul 9, dan package name-nya itu com.tup.mvc modul 9. Untuk packaging, saya menggunakan Jar. Lalu di sini untuk dependensinya itu saya menambahkan Spring Web dan Timelift. Untuk Spring Web sendiri itu digunakan biar aplikasi itu bisa menerima request dari browser kayak get dan post. Terus untuk Timelift-nya itu digunakan biar Spring Boot-nya itu bisa menampilkan file HTML yang ada di folder templates. Habis itu di generate di bawah sini. Terus nanti kan hasilnya itu berupa zip ya. Nah, zip itu saya ekstrak, terus saya buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, sekarang tugasnya itu udah saya buka di Visual Studio Code. Terus di sini itu ada beberapa folder dan file. Terus di sini itu ada folder utama yang paling sering digunakan itu ada folder subject. Soalnya di folder ini itu kita itu di sini digunakan buat nulis kode program dan tampilan aplikasinya. Terus di sini tuh kalau dibuka ada main sama tes. Terus di main ini ada dua bagian penting yaitu ada Java dan Research. Terus Java ini tuh di folder Java ini tuh digunakan buat kayak nyimpan kode program Java. Jadi di tugas saya ini package utamanya adalah uh, com.tup.mvc modul 9. Jadi di dalam package ini itu ada file mvc modul 9 application.java. Ini tuh buat ngejalanin aplikasi Spring Boot-nya. Terus ada package controller di sini. Ini tuh buat nyimpan kelas yang nangani request dari browser. Jadi ketika user itu membuka alamat kayak regis, terus atau login, itu tuh requestnya itu akan ditangani oleh si controller ini. Terus ada, kalau di buku tuh ada Hello Controller Java. Jadi tuh eh, ini tuh merupakan controller kelas controller utama di tugas ini. Terus di sini ada package entity. Ini tuh digunakan untuk menyimpan bentuk data yang dipakai di aplikasi. Terus di sini ada kelas student.java. Jadi kelas ini tuh ada dua atribut yaitu nama dan email. Di atribut ini tuh digunakan untuk menyimpan data student dari form register. Jadi di dalam kelas ini tuh juga ada konstruktornya, ada getter dan setter. Getternya itu buat ngambil data, setternya itu buat ngisi atau ngebasi datanya. Terus di sini ada resource, ada
Di sini ada static. Di static itu biasanya buat nyimpen file kayak CSS, gambar, atau JavaScript. Namun pada tugas kali ini tuh belum menggunakan folder static karena tampilannya itu masih sederhana. Terus ada templates juga di sini. Folder templates itu buat nyimpan file HTML. Karena di project di tugas ini tuh menggunakan Thymeleaf, maka halaman HTML itu diletakin di dalam folder ini, templates. Terus di dalam folder templates ini ada beberapa file, yaitu ada index.html, terus ada register.html, terus ada login.html, dan hasil login HTML. Terus di sini ada application properties. Ini tuh biasanya buat konfigurasi aplikasi kayak ngatur port atau database. Tapi di tugas ini tuh belum mengubah file application properties ini. Soalnya jadi kayak masih pakai default gitu. Jadi masih jalan di lokal host port 8080. Terus di sini ada pom.xml. Jadi itu tuh merupakan file konfigurasi Maven. Jadi di dalam file ini tuh ada dependensi yang digunakan oleh tugas ini, oleh project ini tuh kayak Spring Web dan Timeleaf. Terus sini saya akan menjelaskan bagian controller. Jadi di bagian atas ini ada anotasi ini, anotasi. Oke, jadi maksudnya ini kelas ini tuh dikenal oleh Spring Boot sebagai controller. Terus di sini ada private student. Jadi ini tuh list ini tuh digunakan buat nyimpan data student sementara. Jadi kayak ketika user itu ngisi form register dan data nama dan email itu bakal disimpan ke dalam list ini. Jadi karena masih menggunakan list biasa dan belum database, maka data ini itu hanya tersimpan sementara selama aplikasi ini masih berjalan. Terus di sini ada get satu, request get pertama. Jadi di sini itu request-nya itu digunakan buat nampilin halaman utama. Pada metode ini, saya ngirim data student ke halaman index HTML menggunakan model add attribute. Terus di sini ada get yang kedua, yaitu ada register. Jadi request ini itu digunakan buat nampilin halaman register, yaitu file register.html. Terus ada post register, post ke satu. Request ini tuh buat memproses data dari form register. Terus data kayak nama dan email itu diambil menggunakan request param ini. Lalu dimasukin ke objek student. Setelah itu objek student itu ditambahkan ke student list. Lalu halamannya itu diarahkan kembali ke halaman utama. Terus ada get login, sini get ketiga. Request ini tuh buat nampilin halaman login, yaitu file login.html. Terus ada pas login, pas yang kedua. Jadi request ini tuh buat memproses data login, data username dan password itu diambil dari form lalu dikirim ke halaman hasil login.html menggunakan model. Jadi di controller ini tuh udah ada 3 get dan 2 post sesuai dengan deskripsi tugas. Terus buka file HTML di sini, yang pertama ada index HTML. Jadi di file index HTML ini itu merupakan halaman utama di mana uh, halaman ini itu terdapat link menuju halaman register dan login. Selain itu tuh halaman ini juga buat nampilin data student dalam bentuk tabel. Data student itu ditampilkan menggunakan Thymeleaf. Terus di register
.html. Ini tuh halaman form register. Form ini tuh memiliki action register dan method post. Maksudnya itu kayak ketika tombol register ditekan, datanya itu akan dikirim ke controller bagian post register yang tadi. Terus ada login HTML, ini tuh halaman form login. Jadi di form ini itu memiliki action login dan method post. Maksudnya itu kayak ketika tombol login itu ditekan, data akan dikirim ke controller bagian post login yang tadi. Di ini nih, di halaman login. Terus ada hasil login .html. Jadi di file hasil login.html ini digunakan buat nampilin hasil dari login. Username dan password itu yang dikirim dari form akan ditampilkan di halaman ini menggunakan timelines. Terus buka terminal. Tapi karena di laptop saya itu komen Maven itu nggak bisa kebaca, saya menggunakan Maven wrapper bawaan project. Sebentar. Nanti jika muncul tulisan Tomcat started on port 8080, kayak gini, dari itu aplikasi Spring Boot itu udah berhasil dijalanin. Sekarang saya akan demoin di browser. Ini tampilan browser seperti ini. Terus kalau saya klik register, terus di sini saya masukkan nama dan email. Dia akan masuk ke dalam tabel. Terus sini juga di halaman login. Seperti ini. Ya, maka tampilannya seperti ini, login berhasil. Jadi project ini udah sesuai dengan tugas karena sudah ada inisialisasi Spring Boot Maven, terus sudah ada 3 get dan 2 host. Lalu semua request juga sudah berhasil dites lewat browser di localhost 8080. Mungkin itu saja penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.